Hai P-Beauties, saya dengan Dokter Ria. Kita kedatangan Kak Winda. Yeay, aku di sini udah ketemu dokter. Aku mau konsultasi, mau aku lagi jerawat dong. Dokter apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Sehat. Yang pasti aku kalau muka belum sehat ya, pengen glowing kayak dokter ya. Bisa datang Bisa ke ya. V. V Medical Aesthetic Clinic. Oke dokter, aku tuh datang ke sini sebenarnya aku lagi banyak pertanyaan nih dokter. Pertama dari segi muka, dari jerawat, tapi sebelumnya yang paling bikin aku penasaran tuh zaman sekarang tuh yang aku tahu banyak banget anak-anak muda, tapi mukanya tuh kayaknya kelihatan lebih tua dok. Itu masuknya ke penuaan dini gak sih dok? Oh pasti. Jadi penuaan dini ini kan kondisi di mana seseorang tidak berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan yang diharapkan. Jadi baik itu secara fisik ataupun kognitif. Nah, itu bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Nah, jadi memang kalau untuk penuaan dini ini perlu tahu dulu nih. Kita harus paham dulu nih penyebab, gejalanya apa atau penanganannya gimana. Jadi kita harus edukasi dulu, harus kita lihat dulu. Tapi biasanya dok, faktor yang paling banyak yang bikin muka tuh jadi terlihat gampang tua tuh apa dok? Pertama pasti itu sunscreennya tidak digunakan. Oh, penting banget ya. Berarti skincare paling utama. Benar, itu benar banget. Karena kan kalau sunscreen itu wajib ya untuk kita gunakan karena bukan hanya sinar ultraviolet ya, itu kan karena sinar ultraviolet itu membuat rusak kulit kita. Nah, jadi kita harus touch up 3 sampai 4 jam. Wajib banget. Biar kulit kita itu lembab, moist, enggak kering juga. Jadi sunscreen itu bukan hanya untuk penangkal sinar matahari ataupun sinar ultraviolet. Iya, tapi untuk mengurangi penuaan dini. Benar. Kadang kalau nggak pakai sunscreen tuh jadi flat juga ya dok? Benar, itulah dia. Itu dari kecil pun bisa ya dok? Bisa. Karena flek itu kan banyak faktor ya. Ada memang faktor genetik. Nah, tapi fleknya biasanya kayak freckles gitu loh. Kecil-kecil. Nah, tapi enggak ini. Nah, makin kita enggak pakai sunscreen, itu makin kelihatan. Dari berapa dok? Itu bisa dari belasan tahun, 13, 14, 15 udah. Ya apalagi kan anak zaman sekarang mainnya outdoor ya. Iya, waduh. Jadi terus apalagi bisa berjemur di pantai. Benar banget ya. Terus ngeri kanker juga sebenarnya ya dok? Ya itu pasti, udah pasti. Jadi itu kena bisa akan merusak kulit dan akan beresiko jadi kanker. Gitu. Terus selain itu dok, mungkin zaman sekarang kan mental health ya. Iya. Jadi mungkin stres, mereka jadi banyak pikiran. Nah itu harus dibuang jauh-jauh sih kak. Itu memang kemungkinan bisa terjadi. Kalau untuk stres memang harus dibuang jauh-jauh. Jadi sebenarnya faktor itu bukan hanya stres aja ya. Jadi kita itu penanganannya itu dengan sunscreen yang tadi ya kita bahas, eksfoliasi kulit juga. Jadi yang ketiga minum juga harus cukup, olahraga misalnya nih. Nah rutin makan makanan yang sehat. Nah itu yang perlu banget. Kalau makan bakso lah, nah itu kalau bisa dikurangi soalnya yang mengandung kolesterol itu juga tidak baik, bisa penuaan dini udah pasti dari faktor makanan. Tapi kalau misalnya makanan yang gorengnya kan pasti pakai minyak ya? Iya. Kayak misalnya apa ya, kayak ayam, pakai daging gitu kan pasti pakai minyak dong. Biasanya kan kalau kayak gitu ya makannya rebus-rebus atau apa biar nggak gimana? Sebenarnya boleh sih, nggak masalah untuk sebenarnya kalau kita sesekali makan minyak ya. Tapi benar-benar minyaknya yang bagus. Contoh yang nggak diulang-ulang terus ya. Kalau di luaran kan minyaknya itu sampai hitam dipakai lagi. Nah itu kan nggak sehat banget. Itu ngaruh ke kulit, bukan hanya ke wajah aja, tapi ke seluruhnya. Biasanya tuh abang ke gorengan. Ya makanya wajib makan buah, sayur, dan makan makanan sehat. Menghindari dari makanan yang kolesterol gitu. Terus apa lagi dok pencegahannya? Pencegahannya ya skincare udah pasti.
Apalagi kalau memang banyak di outdoor, kita memang harus pakai skincare. Contoh ya tadi sunscreen udah pasti. Kalau kering dry skin kita harus pakai moisturizer. Udah harus pakai sih. Tapi dok, mitos atau bukan dok, makeup itu bisa bikin jerawat dan atau penuaan gitu? Mitos itu kan? Sebenarnya kalau tidak ada case atau problem misalnya kayak acne. Kalau acne sebenarnya kalau bisa jangan dipakai makeup ya. Soalnya kan menutup pori-pori. Ya, jadi kalau bisa jangan. Nah, tapi kalau misalnya nggak jerawatan, cuman dry ya kita bisa moist pakai bedak juga nggak ada masalah. Jadi tergantung problemnya ada nggak. Nah, kalau memang lagi acne, kalau bisa ya dihindari dan cari bedak yang memang benar-benar ada kandungan yang cocok untuk acne. Jadi tergantung kandungannya juga. Jadi harus kita perhatiin apa sih isi kandungannya dari bedak itu. Kalau merangsang buat jerawat makin jerawat lagi. Karena kan kalau misalnya pori-pori udah pasti kebuka. Kalau untuk acne ya. Apalagi kalau kita nggak bersih, kita tidak membersihkan lagi pulang dari waduh makin bangun tidur langsung jerawatan tuh. Jadi memang harus bersih. Banyak anak-anak muda itu terlihat lebih tua, apakah karena make upnya yang mereka udah too much pakai make up, terus mungkin kandungan di make upnya juga pengaruh ke kesehatan kulit gitu dok? Aku juga kan takut ya, karena aku pakai make up juga nih kalau syuting atau apa kayak gini kan aku pasti pakai make up. Ya itu bisa sih, memang pengaruh juga. Jadi kita memang kalau mau cari bedak yang atau make up yang memang cocok ke kulit, jadi isi kandungannya harus tahu yang buat alergi kulit kita apa. Jadi nggak semuanya yang cocok ke muka kita itu harus kita lihat juga. Berarti kita juga harus tahu kita alergi apa ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat case-nya dulu ya. Case-nya kalau memang acne itu udah pasti seharusnya jangan dipakai yang macam-macam atau kandungan yang whitening. Contoh glutathione. Itu sebenarnya vitamin C. Itu jangan dulu seharusnya, apalagi yang lagi papul-papul banyak atau lagi radang-radang, iya itu jangan dulu. Kalau bisa, jadi sunscreen aja. Moisture boleh, hyaluronic boleh, niacinamide juga masalah. Bisa untuk acne. Ya, jadi bisa memudarkan juga kan bekas-bekas acne-nya. Nah, jadi kalau untuk make up wajib dibersihin dulu supaya tidak terjadi menumpukan ya minyak kan sebum ini banyak ya. Nah ada komedo nanti akan terjadi dari sebum bisa terjadi. Aku tuh sebum sih. Ya dari sebum bisa komedo dan pori-pori kita juga big pore otomatis akan terjadi acne. Makanya nih aku datang ke V Medical Aesthetic Clinic untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada di muka saya, saudara-saudara. Dari komedo, permasalahan jerawat. Kalau permasalahan hati nggak bisa ya dok? Itu lain lagi ya. Lain ya, spesialisnya beda. Kalau ini spesialis untuk cantik. Kita tuh harus cantik gitu, ya kan dok? Biar kayak dokternya. Terus dok, aku juga biasanya kalau kayak syuting gini nih ada lighting itu tuh ngaruh gak sih dok? Iya, itu ngaruh. Makanya harus sunscreen. Tadi kita kan udah bahas ya. Sunscreen itu wajib, mau outdoor mau indoor tetap. Jadi bukan cuma matahari ya guys dari luar, tapi juga ternyata lighting shooting. Bisa handphone radiasi. Oh iya handphone kita 24 jam mungkin handphone terus itu juga ngaruh. Jadi bisa flek. Nah jadi udah kita misal ada freckles nih makin jadi kalau nggak pakai sunscreen. Oh ingat tuh ya main handphone mulu, siapa yang nggak bisa ketinggalan handphone nih. Nah, jadi memang harus kita perhatiin sih, harus sunscreennya 3-4 jam kita cap. Jadi banyak banget faktornya untuk penuaan ini ya dok. Terus juga ternyata pencegahannya ya sunscreen, nggak boleh stres. Iya udah pasti. Terus eksfoliasi pada kulit, pada wajah. Kayaknya harus kalau eksfoliat nggak boleh sembarangan ya dok. Iya. Kalau emang nggak ngerti ya tanya dokter. Ya gitu. Makanya itu ada namanya chemical peeling. Jadi memang harus konsul dulu. Ada fisikal. Iya ada, iya benar. Jadi kita harus konsul dulu sih ke dokter, bukan main piling-piling juga, bukan di tempat yang sembarangan juga. Memang harus di klinik yang ada dokternya. Nanti aku sekalian cek ya dok ya. Boleh. Pokoknya lengkap di V Medical Aesthetic Clinic itu lengkap semuanya ya dok. Terus apa lagi dok tadi? Makanan harus yang sehat gitu. Minum juga harus 2 liter lah sehari ya dok. Atau 8 gelas deh. Oh
18 tuh total setara 2 liter lah ya? Iya, benar. Itu tuh minimal Jadi banget wajib ya. supaya tidak dehidrasi kulitnya. Iya. Nah, aku tuh Jadi nggak dehidrasi. penuaan dini. Benar. Kalau dehidrasi kering Iya, jadi kayak jadi terlihat, keriput. aduh, takut Gampang kan? keriput. Ya gampang penuaan. Udah pasti gampang penuaan karena dehidrasi. Iya, gitu. Pokoknya 2 liter sehari atau 8 gelas. Iya, benar. 8 gelas normal ya. Normal. Terus apa lagi dok? Sama olahraga rutin. Olahraga rutin. Karena itu kalau paling iya penting, benar. biar keringetan. Iya, jadi dia mengeksfoliasi juga sih Eksfoliasi sebenarnya juga. kan keringat keluar. Oh iya. Jadi itu membersihkan. Benar. Benar, Salah jadi satunya aku rutin. ingat tadi. Kan konsumsi buah-buahan dan sayuran. Ya, tidak boleh makan yang mengandung kolesterol. Tidak boleh makan yang mengandung kolesterol, minyak, Ya, makan yang makan sembarangan. yang sembarangan. Apalagi Iya. makan hati ya guys. Nggak boleh tuh, nanti jadi stres. Jadi penuaan juga ya. Jadi penuaan juga, aduh sayang. Oke, kayaknya cukup ya dok. Aku lumayan ngerti penjelasannya. Makasih. Terus juga aku jadi pengen cepet-cepet perawatan karena banyak banget juga kok komedonya. Thank you dokter. Iya, sama-sama. Sudah memberikan edukasi yang luar biasa ke kita. Ini bagus banget ilmunya. Ini basic sebenarnya Iya, dok. benar. Kita harus tahu basic untuk kesehatan kulit kita gitu. Bukan cuma kulit wajah sih, tapi badan juga harus pakai sunscreen sebenarnya dok ya. Hand body kan ada Iya, hand SPF-nya. Jadi aman sih. Iya. Sekarang gampang, udah ada di mana-mana kan kalau untuk hand body semua Iya. harus. Biar nggak kanker kulit juga ya dok Iya, ya sebenarnya. benar. Jadi itu menghindar sih ya. Menghindari Ya, harus ekstra. Ekstra. Apalagi wanita ya harus menjaga badan nih. Makanya kalau misalnya Hmm. banyak banget juga nih yang nanya aku, Kak Winda skincare-nya apa? Kak Winda perawatannya apa? Perawatan badannya apa? Terus mukanya pakai skincare apa? Facialnya gimana? Aku cuma kasih tahu satu clue. Aku cuma ke V Medical Aesthetic Clinic. Gitu. Jadi semuanya lengkap. Mau ngecilin perut bisa. kerutan Bisa, muka Glowing bisa. Buat hilangin komedonya Komedo kalau bisa. dijerawat, bisa dikempesin Semua ya, Dok. bisa. Jadi semuanya di sini skincare-nya juga lengkap. Untuk Nanti kesehatan juga antioksidan kita ada. antioksidan ada dan bahkan kita bisa ngecek muka kita tuh Di skin analisa gitu. aku nih pasti banyak banget nih dehidrasi Komedo. lah, komedo lah, terus Flek. jerawat flek, banyak bekas jerawat juga, terus pokoknya banyak banget ya karena memang aku lagi hidupku lagi makannya lagi gak bener gitu. Jadi mulai sekarang nih semenjak aku ketemu dokter, aku kayaknya mulai besok aku mau olahraga lagi, aku mau makan yang sehat lagi, mau detox. Jangan lupa aku suka banget detox dok pakai Dan harus happy satu. harus happy. Masalah yang ada dibuang. buang sekali curhat gak tuh ke dokter. Oke, terima kasih banyak ya Iya, dokter. sama-sama, Sehat Kakak. selalu, dokter. Sama-sama, amin. Karena kita butuh dokter sehat untuk mengglowingkan masyarakat Indonesia. Terima Thank kasih. you, Medical Aesthetic Clinic.